Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan agar kita bersyukur kepada Allah karena ibu bapak diberikan nikmat oleh Allah, insya Allah akan berangkat melakukan satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah umroh. Ibadah ini ibadah yang belum tentu bisa dirasakan oleh setiap orang. Hanya Allah, orang-orang yang dipilih Allah, yang diundang oleh Allah. Makanya disebutkan orang yang berhaji, orang yang berumrah itu tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah Bapak Ibu adalah orang yang terpilih menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan umrah ibu bapak semuanya. Ibu bapak, mari hari ini kita akan melakukan ataupun mempelajari tentang manasik umrah, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Karena umrah ini adalah ibadah yang diperintahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib sekali dalam seumur hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita sedang ibadah. Apapun yang kita lakukan, dana yang kita berikan, usaha yang kita kerjakan, waktu yang kita sempatkan, insya Allah menjadi pahala. Tidak ada yang sia-sia. Allah akan ganti baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sebutkan orang yang melaksanakan haji dan umrah itu mereka tamu-tamu Allah. Artinya mereka adalah orang yang diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya, yaitu ke Ka'bah, untuk melaksanakan serangkaian ibadah, yaitu tawaf, yaitu sa'i. Dan itulah yang dimaksud dengan umrah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Bahwa orang yang berhaji, orang yang berumrah, mereka adalah tamu-tamu Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang Allah mengundang mereka, mengajak mereka, ya, diundang oleh Allah. Anda diberi kemampuan, Bapak Ibu diberi kesehatan, diberi waktu, kemudian Bapak Ibu melakukan umrah. Maka kata Allah, ketika mereka nanti meminta apapun, doa apapun, doanya akan diijabah. Inilah yang akan diberikan Allah kepada para tamunya. Doa-doa ibu bapak ketika umrah kelak akan menjadi doa-doa yang mustajabah, yang didengarkan Allah, yang akan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, apa saja yang dimaksud dengan umrah? Atau umrah itu apa sih? Ya, umrah itu adalah mengunjungi Ka'bah. Jadi kita mengunjungi rumah Allah, ya, yang selama ini mungkin menjadi kiblat kita tidak pernah melihat. Ya, ketika kita datang ke sana kita akan melihat kiblat tersebut. Kita akan mengunjungi rumah Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Ini yang disebut dengan ibadah yang ada dalam umrah. Apa saja? Yaitu kita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian kita sa'i berjalan di antara bukit Safa dan Marwah 7 putaran. Kemudian yang terakhir kita tahallul. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah umrah. Jadi ibadah umrah itu dengan syarat ketentuan yang tentunya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah umrah ibu bapak. Jadi perjalanan ibu bapak itu tujuan utamanya melaksanakan ini, melaksanakan ibadah ini. Ya. Kemudian ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keutamaan umrah itu apa saja? Biar kita semangat. Karena biasanya orang itu harus tahu keutamaan biar semangat. Sebagaimana kita cari uang mati-matian karena kita tahu uang itu berharga. Ya, maka kita semangat. Nah, umrah keutamaannya apa saja? Pertama, umrah adalah jihad. Jadi ibadah umrah adalah jihad di jalan Allah. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi, jihadun ya la qitala fihi, yaitu jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Artinya orang yang melaksanakan umrah memiliki pahala orang yang berjihad. Kalau dia mati ketika umrah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Makanya orang yang mati dalam keadaan umrah, kepalanya tidak ditutupi, dan dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini menunjukkan keutamaan
dari ibadah umroh. Jadi dana Bapak Ibu, waktu, semuanya akan berpahala karena Bapak Ibu sedang melaksanakan ibadah yang bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain jihad pahala dari umroh, umroh adalah tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita Ibu Bapak. Jadi ketika kita umroh, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian di antara sabda Rasul SAW yang lainnya, man hajja, dalam riwayat yang lain, man ata hadzal baita la falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dunubi kayaumin waladathu ummuh. Orang yang melakukan ibadah haji, ibadah umrah, orang yang datang ke rumah Allah untuk berumrah, tidak melakukan rafas, tidak melakukan perkataan kotor, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka kata Rasul kita, dia akan kembali dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau bayi punya dosa tidak Ibu Bapak? Tidak, artinya dosa Bapak Ibu dihapuskan oleh Allah kalau kita umrohnya diterima. Dan ini keutamaan Pak, ya, karena boleh jadi dosa-dosa kita ini masih banyak yang belum diampuni. Maka dengan umroh mudah-mudahan dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain keutamaan tadi, ada nggak sih Ustaz kelebihan di atas umroh ini yang menunjukkan keutamaan dalam hal dunia? Ada. Umroh bisa menghilangkan kefakiran, bisa melancarkan rizki kita, memberkahkan rizki kita insya Allah. Allah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqri. Ikuti haji dan umrah karena keduanya menafikan, menghilangkan kefakiran. Ini janji dari Allah bahwa orang yang umrah insya Allah hilang kefakirannya, insya Allah dimudahkan rizkinya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak, kalau Anda ikhlas dalam mencari ibadah, dunia pasti dapat. Yang penting cari akhirat, dunia dapat. Jadi kalau Anda ibadah umrah karena Allah, lillah, diterima, dunia akan diberikan oleh Allah kepada kita, ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang melaksanakan haji dan umrah tadi kita sebutkan, mereka adalah tamu-tamu kehormatan Allah, yang Allah akan muliakan mereka. Dengan apa? Dengan tadi dijanjikan bagi mereka semua doanya akan didengar, diijabah. Dan ini tujuan dari umrah, untuk banyak zikir, untuk banyak doa Ibu Bapak. Nabi mengatakan, ju'ilal sa'yu wat tawafu wa ramyul jamarat li iqamati dzikrillah. Dijadikan tawaf, sa'i, melempar jamrat adalah untuk mengingat Allah, untuk banyak doa, berzikir. Jadi kalau kita nanti sedang umroh, apa amalan terbaik selain amalan umroh? Doa. Karena doa Anda didengar, dan apapun yang Anda minta pasti diberi. Kan kalau Allah beri apapun berarti Anda bisa dapat apapun Pak. Minta apapun nanti pas umroh, insya Allah Allah akan dengarkan, insya Allah Allah akan ijabah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, umrah adalah haji kecil. Jadi haji kecil bagaikan melakukan ibadah haji. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud hajjul asghar yaitu adalah umrah. Jadi umrah itu bagaikan haji. Jadi dalam amalan haji sama ada juga dalam amalan umrah, yaitu tawaf, yaitu sa'i, tahallul, cuman tidak ada wukuf, tidak ada mabit di Muzdalifah dan seterusnya. Tapi Anda sedang melakukan itu. Mudah-mudahan kalau Anda haji kecil, kemudian Allah panggil Anda untuk melakukan haji yang besar, ya, insya Allah taala. Itu diantara keutamaan umrah, ya, yang harus Anda yakini. Anda akan dapatkan insya Allah hal tersebut kalau ikhlas dalam melaksanakannya. Nah sekarang apa saja Ibu Bapak persiapan sebelum umrah? Persiapan hati kita, persiapan amalan kita. Yang pertama, bertaubat dari segala dosa dan banyak istighfar. Jadi mulai perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat. Kenapa? Karena dosa yang menghalangi urusan kita. Kan pengennya umrohnya lancar, pengennya umrohnya enak, dapat keberkahan.
Yang menghalangi kita itu dosa, ibu bapak. Banyak orang umrah itu kesulitan, banyak musibah karena banyak dosa, sehingga Allah hapuskan dosanya dengan musibahnya. Maka banyak beristighfar, banyak bertobat, ya, agar Allah mudahkan seluruh urusan-urusan bapak nanti dan ibu ketika umrah. Kemudian berumrah dengan dana yang halal. Kenapa? Karena dana yang haram tidak akan diterima Allah. Allah menyebutkan, Rasul kita menyebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak akan menerima ibadah kecuali yang baik, yang halal. Jadi tidak bisa diterima kalau amalnya dihasilkan dari dana yang haram. Kemudian mengembalikan hak orang lain kalau mampu. Jadi kalau kita masih memiliki hak orang, kembalikan, tunaikan hak tersebut, ya. Kemudian ibu bapak, kemudian yang berikutnya adalah melunasi hutang jika kita mampu. Jadi kalau kita masih memiliki hutang, kita lunasi hutang tersebut. Kenapa? Karena belum tentu kita pulang. Bisa jadi itu akhir dari kehidupan kita. Karena kita tidak tahu masa depan, ya. Jadi kita harus mempersiapkan hal tersebut. Kalau mampu, kemudian berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan. Sampaikan wasiat sebelum pergi, ya, ibu bapak kepada anaknya, kepada keluarganya. Kemudian mencari teman yang baik dalam perjalanan. Nah, ini yang kita lakukan, masuk ke grup umroh dengan travel umroh. Mudah-mudahan teman-teman yang di perjalanan ini baik. Karena dengan teman yang baik, insya Allah akan semakin baik perjalanannya. Kemudian berkata yang baik, menampilkan akhlak yang mulia. Ini penting ibu bapak. Kenapa? Karena safar itu, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu sebagian dari azab. Artinya safar itu nggak enak, susah. Jadi kalau kita berpikir, wah di sana enak, di sana kita safar di negeri orang dengan banyak orang, maka kita harus sabar. Nanti kalau ada ujian, aduh kok sulit begini, kalau di hotelnya begini, kalau di pesawatnya begini, kita sedang ibadah ibu bapak, sedang diuji Allah, maka harus sabar, menunjukkan akhlak yang baik dalam perjalanan kita menuju ke sana. Nah, kemudian umrah itu harus apa? Harus mabrur. Apa yang mabrur? Diterima. Karena kalau amalan kita tidak diterima, percuma pak. Ada orang Sunda itu mengatakan capek gawe teka pake gitu. Jadi dia melakukan amal tapi tidak diterima, kan rugi pak. Capek-capek jauh udah ke sana, modal besar, waktu habis, tidak diterima, tidak berpahala. Ya, apa saja yang harus dilakukan agar diterima amalan umrohnya menjadi mabrur? Nomor satu, dilakukan dengan ikhlas. Kita harus ikhlas karena ibadah. Kita luruskan niat kita dalam umrah, saya sedang melaksanakan perintah Allah, saya sedang ibadah, ingin cari ridha Allah, cari cinta Allah. Itu yang diluruskan ketika nanti ibu bapak akan melaksanakan ibadah umrah. Niat memurnikan dalam melaksanakan umrah hanya karena Allah semata, tanpa riya, tanpa sum'ah. Ini yang penting, ya. Jangan sampai amal ibadah yang berharga sia-sia ibu bapak, ya. Anda kan jauh-jauh ke sana tidak begitu saja kan, mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, biaya pelaksanaan umroh berasal dari dana yang halal. Tadi kita sebutkan, itu disebutkan hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian yang berikutnya, ketika kita nanti melaksanakan pelaksanaan umroh, ya, kita harus jauhi segala dosa, segala maksiat. Jangan ibadah tapi maksiat jalan, ya. Umroh jalan, maksiat terus. Kan STMJ salat terus, maksiat jalan. Kalau ini umroh terus, maksiatnya jalan. Kan lagi ibadah. Kalau ibadah, isi waktu ibadah tersebut dengan pahala, amalan, ya. Jadi ini yang dilakukan. Mana Allah menyebutkan? Disebutkan, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menginginkan di bulan-bulan tersebut haji atau umrah, maka tidak boleh rafas, kata Allah. Enggak boleh berkata kotor, lisannya jangan mengatakan dosa. Kemudian tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh melaksanakan jidal, debat, bermusuhan. Ini harus dijaga. Ketika kita umrah itu yang Allah sebutkan, nggak boleh melakukan itu. Tadi kita sebutkan dalam hadisnya, man ata hadzal baita, siapa yang datang ke rumahku, kata Allah, yang datang untuk haji, untuk umrah ke rumah ini, yaitu ke Ka'bah, tidak melakukan fala yarfus, tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan yang kotor,
Wala yafsuq, tidak melakukan dosa, raja'a min dunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Maka dia akan pulang dari dosanya, kembali dari dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi Rasul kita menyebutkan syaratnya. Kalau umrahnya ingin diterima, jangan isi umrah tersebut dengan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan penuh akhlak mulia, kelemah lembutan, sikap tawadu. Kan tadi kita sebutkan bahwa kita di sana akan menghadapi terkadang kesulitan, maka harus siap mental. Ya, kalau orang tuh sudah mempersiapkan mentalnya, dia akan kuat, Pak. Misalkan Anda mau jalan, tapi Anda mengharapkan ini kayaknya lancar, kemudian macet, ngambek gak, Pak? Marah-marah. Tapi kalau sudah pasti macet, kan sudah siap kan? Nah, kita harus siapkan hati kita. Ini adalah ibadah, ini pasti ada ujian, dan kita harus siap menghadapi ujian tersebut. Ya. Kemudian dilakukan dengan penuh pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Jadi nanti ibu bapak akan ketemu syiar Allah, yaitu Ka'bah, Safa Marwah, kita agungkan. Karena itu adalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hakikat umrah. Tujuannya itu apa sih umrah itu? Pertama, pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah itu bentuk replikasi dari kita ini cinta sama Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan umrah, kita sambut perintahnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kita cinta, buktikan cintamu dengan apa? Dengan amal. Maka kita ikuti perintah Allah, ibadah, bukti saya cinta sama Allah, saya umrah ya Allah. Begitu, Pak. Jadi cinta itu nggak perlu hanya cuma diucapkan, Pak. Cinta itu bukti. Ya, kalau hanya sekedar saya cinta Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah, cintanya bohong. Ya, jadi ini bukti cinta kita kepada Allah. Kemudian pembuktian cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang mengajarkan umrah, yang melakukan umrah itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengikuti beliau untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan dari umrah tersebut, umrahnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul, ikuti amalan Nabi SAW dalam umrah. Makanya disebutkan oleh Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara bermanasik kalian, cara ibadah haji, ibadah umrah kalian. Kemudian yang ketiga, untuk menegakkan tauhid. Makanya kalimat talbiyah ini kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Lihat, ini kalimat tauhid, Pak. Jadi tujuan dari umrah kita menegakkan tauhid kita. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan pernah umrah campur dengan kesyirikan. Percuma, tujuannya hilang. Ya. Kemudian yang keempat, menegakkan zikir, berdoa kepada Allah. Tadi kita sebutkan ya bahwa Allah menjadikan ju'ila tawafu was-sa'i wa ramyul jamarat li iqamati dzikrillah. Dijadikan oleh Allah tawaf, dijadikan sa'i, dijadikan melempar jamarat, tujuannya untuk banyak mengingat Allah, banyak zikir, banyak doa. Kalau makin banyak doa, makin banyak pahala. Makin banyak zikir, makin banyak pahala. Ya, jadi yang membedakan nanti kualitas ibadahnya, umrahnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak doanya, makin banyak pahalanya. Jadi itu tujuannya, Pak. Kemudian yang kelima, menguatkan ukhuwah Islamiyah, karena kita akan bertemu dengan jutaan kaum muslimin di sana, Pak. Banyak, nanti bukan hanya ibu bapak saja, Pak. Banyak, begitu luar biasa, Islam itu begitu besar. Kemudian tadi kita sebutkan umrahnya biar mabrur, tadi kita sebutkan. Nah, sekarang syarat diterimanya ibadah atau umrah itu dua. Karena kalau Anda ingin umrah ada dua, Pak. Sah dan diterima. Bedanya apa? Sah itu memenuhi rukunnya, memenuhi syaratnya, tidak melakukan pembatal. Artinya ibadah umrah Anda tidak usah diulang. Ya, gampang. Tapi diterima harus ikhlas, harus sesuai sunnah. Jadi belum tentu kalau ikhlas diterima. Tapi kalau diterima sudah pasti sah. Jadi kalau sah belum tentu diterima. Ya, dia melaksanakan sesuai rukun syaratnya, tapi dia tidak ikhlas, tidak diterima. Artinya kalau tidak diterima, amalan itu tidak menghasilkan pahala, ibu bapak.
Ya, rugi. Allah berfirman, faja'alnahu haba'an manthura. Nanti hari kiamat kami jadikan pahalanya bagaikan debu berterbangan, nggak ada hasilnya. Kan nggak, Bapak Ibu mau sah atau mau diterima ibadahnya Ibu Pak? Diterima. Ya, kalau sah saja gampang, penuhi rukunnya, penuhi syaratnya, tidak lakukan pembatal, sah. Tapi yang kita inginkan diterima. Bagaimana caranya? Satu, ikhlas tadi dalam pelaksanaannya. Artinya tidak boleh melakukan syirik besar, syirik kecil. Ikhlaskan niat kita untuk Allah semata dalam melaksanakan umrah. Yang kedua, mengikuti Nabi dalam pelaksanaannya. Jadi lakukan sunnah Rasul. Bagaimana Rasul umrah, bagaimana Rasul tawaf, bagaimana Rasul sa'i. Karena beliau ini suri toladan. Allah menjadikan beliau ini suri toladan bagi kita untuk diikuti. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang kita sebutkan rukun dan wajib umrah. Ini yang disebut dengan hal-hal yang menjadikan umrah kita sah. Apa saja rukunnya? Yaitu hal-hal yang harus dilakukan dalam umrah. Pertama, ihram, berniat untuk memulai umrah. Jadi diawali dengan ihram. Kalau saya gambarkan, Bapak Ibu sholat diawali dengan apa Ibu Bapak? Takbiratul ihram. Nah, ibadah umrah diawali dengan ihram ketika kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itulah awal ibadah umrah. Kapan itu dilakukan? Nanti di mikot. Ya, di mikot, tepatnya di Bir Ali. Nanti Bapak Ibu kan melewati Madinah. Nanti akan melakukan itu bagi yang di kereta, nanti akan dijelaskan. Ketika berjalan kereta melalui batasan mikotnya, di situ Anda mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kan ada yang kereta ya? Ada yang naik bis, digabungkan. Taib. Nah, ini yang pertama, ihram namanya. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Anda muter gitu 7 putaran ngelilingi Ka'bah 7 kali, itu sudah disebut tawaf. Itulah ibadah kedua, rukun kedua. Rukun ketiga disebut sa'i, yaitu berjalannya kita di antara Bukit Safa dan Marwah 7 putaran. Diawali dengan Safa, diakhiri nanti dengan Marwah. Kemudian yang terakhir tahallul, artinya mengambil rambut dari kepala kita, baik menggundul, baik diambil dipendekkan atau diambil sebagian, ya menurut mazhab Syafi'iyah ya minimal 3 helai rambut. Maka itu menyelesaikan ibadah umroh. Itulah 4 hal yang akan dilakukan oleh orang yang berumroh. Kemudian yang wajib umroh artinya harus dilakukan, kalau tidak Anda harus bayar dam, pengganti dari kesalahan tersebut, yaitu melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot. Nanti ihram di mikotnya. Kemudian Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebutkan apa sih mikot? Mikot itu tempat yang ditetapkan kita untuk mengatakan ihram, untuk memulai ihram. Itu namanya mikot. Jadi bukan di Indonesia, bukan. Tempatnya sudah ditetapkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Waqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan mikotnya untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Zuhfa, penduduk Najd Qarnul Manazil, penduduk Yaman Yalamlam, dan orang yang melintasi daerah tersebut. Harusnya Bapak Ibu ini kan nanti naik pesawat, lah kalau landingnya di Jeddah itu harusnya di atas pesawat, di Yalamlam kalau langsung umroh ke Mekah. Tapi kan Bapak Ibu ke Madinah. Nah, Bapak Ibu ke Madinah nanti ngambil mikot orang Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Kalau naik bus nanti diantarkan ke Masjid Dzul Hulaifah. Kalau yang naik kereta, nanti di kereta melewati batas itu nanti disebutkan, ini batas Dzul Hulaifah, mikot, kemudian ucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, itu perbedaannya. Kemudian Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, nah ini kira-kira jarak perjalanan 450 kilo Dzul Hulaifah. Jadi yang terjauh adalah mikot yang Bapak Ibu akan lewati. Kalau naik bus kira-kira 6 jam, ya 7 jam. Kalau kereta kalau nggak salah 2,5 jam. Ya, 2,5 jam saja. Itu diantaranya. Jadi itulah jarak antara mikot dengan Ka'bah, tempat nanti Bapak Ibu tawaf. Kemudian ini yang tadi kita sebutkan. Nah, ini yang disebut dengan Masjid Dzul Hulaifah. Tempat Anda di sana nanti sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian ihram, labbaik Allahumma umratan bagi yang naik bis. Ya, nanti ke sana. Kalau yang naik kereta di kereta. Jadi Anda sholatnya nanti sholat dulu ya sebelum berangkat, atau
kemudian nanti di kereta dikabari, ini sudah masuk mikot, nanti langsung labbaik Allahumma umratan. Itu bedanya ya Pak ya. Jadi kalau yang naik bis sebelah mana ini? Naik bis ya, yang naik bis nanti diantarkan ke sini. Ini yang disebut Masjid Dzul Hulaifah. Di sini Anda nanti dipisah antara laki-laki dan perempuan, dipisah masjidnya. Nanti ada pembimbingnya yang mengarahkan ke sini, yang perempuan ke sini, seperti apa, nanti insya Allah diarahkan. Nah sekarang kita akan lihat videonya. Jadi dalam manasik ini ada video yang biar Anda ini langsung lihat, oh gini keadaan nyatanya ya. Ya silakan. Itu mikot-mikotnya. Jadi mereka berasal dari daerah-daerah sana atau yang melewatinya, kemudian menuju Ka'bah semuanya, ya. Kemudian nah, kemudian Bapak Ibu, kalau orang Mekah gimana Ustadz umrohnya? Kan orang Mekah udah ada di Mekah. Orang Mekah itu yang disebut kalau mereka tinggal di tanah haram. Jadi tanah di Mekah Madinah itu ada dua. Ada tanah halal, ada tanah haram. Apa tanah haram? Maksudnya tanah yang diagungkan. Kalau kita melakukan ibadah, sholat kita dilipat gandakan. Di Masjid Haram, di tanah haram Madinah, Mekah 100.000 kali lipat. Dimanapun sholatnya. Ya, yang penting di tanah haram. Di Madinah 1000 kali lipat sholatnya. Itu bedanya. Dosanya pun sama, dilipat gandakan. Jadi hati-hati. Nah, orang Mekah yang tinggal di sekitar Mekah di daerah haram, tanah haram, dia harus keluar tanah halal, ke Ji'rana, ke Tan'im. Kemudian dia di sana niat ihram masuk kota Mekah. Ya, nanti berguna bagi kapan? Kalau ibu nanti pengen umroh lagi, bapak ibu pengen umroh lagi setelah umroh pertama untuk badal umroh misalkan. Nanti kalau sudah sampai di Mekah tinggal keluar tanah haram, ya, ke tanah halal, kemudian ulangi lagi ibadah umrohnya. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan ihram. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sampai ke tempat mikot, baik melalui tadi darat ya, di Masjidul Hulaifah, salat 2 rakaat, kemudian setelah salat 2 rakaat mengucapkan kalimat ini, labbaik Allahumma umratan, yang artinya ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk umrah, disitulah ibu bapak mulai umrah. Kalau nanti yang di kereta karena tidak melewati ini, di jalur kereta tersebut nanti ibu bapak ucapkan ini, labbaik Allahumma umratan, sama saja. Cuman bedanya yang dipakai bis di masjid. Kalau yang nanti lewat di garis mikotnya, ya. Silakan. Ini apa ucapan ini? Ini yang disebut ucapan istirat. Jadi apa yang dilakukan kalau kita nggak mampu menyelesaikan umroh? Misalkan kita sakit, kita nggak bisa selesaikan umroh, maka biar tidak terkena dam, ibu bapak setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ucapkan in habasani habisun pamahali haitsu habastani. Apabila aku terhalang melaksanakan umroh, maka tempat tahallulku dimanapun engkau menahannya ya Allah. Dengan kalimat itu kalau kita tidak selesai langsung tahallul, tidak usah bayar dam. Tapi kalau tidak baca itu, tidak selesai bayar dam. Dam apa? Menyembelih 1 ekor kambing di sana. Ya, untuk menutupi kesalahan ibadah tersebut. Itu maksudnya. Kemudian nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak langsung di tempat mikot. Jadi bapak ibu yang lewat pesawat seperti tadi di Yalamlam atau yang naik kereta tadi, ketika melewati batas mikot, nanti ucapkan tadi ya kalimat itu biar memulai umrohnya.
Kemudian nah, itulah yang dimaksud dengan miqat. Nah, sekarang persiapan sebelum umroh. Ini apa yang dimaksud? Ini adalah persiapan sunnah-sunnah, amalan-amalan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh kita. Dilakukannya kapan ini? Bisa Anda lakukan sebelum berangkat, biasanya di hari terakhir. Jadi nanti di hari terakhir di Madinah Anda akan dikabarkan. Setelah duhur, setelah sholat zuhur, kemudian makan siang, nanti yang pakai bis akan diantarkan ke Dzulhulaifah untuk ihram. Kalau yang kereta nanti akan ke stasiun kereta, kemudian nanti berjalan dan nanti pas di batasannya melakukan ihram. Nah, sebelum melakukan itu, lakukan hal-hal ini. Ini sunnah, ya, persiapan untuk melakukan ibadah umroh. Yang lebih baik di mana, Ustadz? Di hotel saja. Ya, walaupun di Masjidul Hulaifah ada tempat mandi, tempat ganti baju, tapi lebih baik di hotel saja. Nah, apa yang dilakukan pertama? Bagi laki-laki, membuka seluruh bajunya. Celana dalamnya, celana luarnya, baju dalamnya, baju luarnya diganti dengan 2 kain ihram. Kain bagian atas, kain bagian bawah. Kalau ibu-ibu pakai pakaian biasa tapi tidak boleh menutup wajah sama telapak tangannya. Itu saja yang membedakannya. Kalau bapak-bapak semuanya dibuka, ya Pak. Jadi jangan masih pakai celana dalam ketika nanti pas ihram, karena itu terkena dam, melanggar. Harus membayar dam kalau kita melakukan hal tersebut. Ini yang dilakukan pertama setelah kita hal tersebut, mandi seperti mandi besar untuk laki-laki dan perempuan. Sunnah mandi seperti mandi besar. Begitupun bagi perempuan yang sedang haid. Jadi ibu-ibu misalkan pas di Madinah terkena haid, boleh nggak ihram? Ihramnya boleh, tapi yang nggak boleh tawaf sama sa'inya. Ya, yang tidak boleh itu. Jadi kalau ihramnya boleh, ketika haid boleh. Tapi nanti nunggu sampai berhenti haid nih. Kalau sudah berhenti haid baru melakukan tawaf, baru melakukan sa'i. Kalau nggak kuat Ustadz, kalau ihramnya lama, berarti ibu bapak nanti ihramnya di Mekah. Jadi keluar tanah, yang ibu-ibu keluar tanah halal, maksud ke tanah haram di Mekah nanti. Ya begitu kalau nggak mampu. Tapi kalau mau bareng lebih bagus. Kalau menggunakan konsumsi obat penahan haid boleh tidak? Boleh, yang penting aman, tidak mengganggu kesehatannya, ya. Kemudian ibu bapak disebutkan di sini, ya, perintah ini disebutkan kepada Asma bintu Umais, ya, ketika melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, istri dari Abu Bakar, ketika itu nifas. Kemudian Nabi SAW mengatakan iktasil wastasfiri bisaubin wahrimi, ya. Mandilah kamu, tutupilah darahmu dengan kain dan ihramlah. Ini menunjukkan boleh orang nifas, orang haid ihram, ya, dan disunahkan mandi seperti mandi besar, ya, silakan. Kemudian disunahkan memakai minyak wangi ketika ihram sebelum mengatakan labbaik Allahumma umratan, sebelum ihram di hotel. Jadi Anda masih boleh pakai minyak wangi, tapi bukan di kainnya Pak Ibu, bukan di kain, di badan. Jadi kain ihramnya nggak boleh dikasih minyak wangi. Ya, nggak boleh. Ada yang nanya dulu, gimana Ustadz kalau saya cuci deterjen atau pewangi di rumah? Kalau itu mah boleh, karena itu belum prosesnya. Ini ketika Anda nanti mau umroh, kainnya jangan dikasih minyak, yang dikasih badannya saja. Ya, itu badannya boleh dikasih minyak. Nanti kalau sudah ihram, sudah nggak boleh pakai minyak wangi. Ini sebelum mengatakan labbaik Allahumma umratan. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa Nabi SAW beliau diberikan minyak wangi oleh Aisyah. Ya, kemudian Nabi mengatakan la tamassu sauban massahu za'faran walal waras. Jangan sampai bajunya terkena minyak za'faran atau minyak waras. Jadi nggak boleh di bajunya, hanya boleh di badannya sebelum ihram. Itu ya yang disunahkan. Termasuk disunahkan di sini mengambil kuku, gunting kuku kita, bulu-bulu di kemaluan kita, di ketiak kita, itu boleh dibersihkan, itu sunnah ya sebelum ihram. Kalau setelah ihram tidak boleh. Kemudian nah sekarang bagi laki-laki, kan tadi kita sebutkan semua bajunya dibuka, baju dalamnya, baju luarnya, celana dalamnya, celana luarnya dibuka, diganti dengan 2 helai kain, kain atas, kain bawah. Apa hikmahnya Ustadz? Hikmahnya kita di hadapan Allah sama, nggak ada beda Pak, raja, presiden, siapapun kalau umroh sama pakaian, nggak ada beda.
Karena kita di hadapan Allah itu yang membedakan takwa. Itu pertama. Kedua, mengingatkan mati. Ya kalau mati bawa apa Pak? Nggak bawa apa-apa, cuman bawa kain putih saja. Dan nanti itu mengingatkan bahwa kita itu ya sedang meninggalkan seluruh keduniaan kita. Karena tujuan dari umrah itu kita itu meninggalkan dunia kita menuju Allah. Ya itu salah satu hikmah dari hal tersebut. Nabi mengatakan liyuhrima ahadukum fi izarin waridain wa na'lain. Hendaklah salah seorang di antara kalian berihram dalam menggunakan izar, kain sarung bawahnya, atau rida, kain sarung atasnya, atau dua sandal jepitnya. Ini di antara hal yang dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tadi menggunakan pakaian biasa, tidak boleh terlihat auratnya, tidak boleh terlihat wajahnya, tidak boleh menutup wajahnya dan telapak tangannya ketika ihram. Ya, begitu. Baik, kemudian sekarang cara menggunakan kain ihramnya bagaimana Ustaz? Intinya menggunakan kain ihram ini ya, itu ada dua hal. Pertama, ittiba namanya. Ini pundak kanan terbuka. Ini yang disebut ittiba. Kita akan contohkan nanti. Yang kedua seperti ini. Kapan dilakukan ini? Ini dilakukan hanya ketika umroh saja, ketika tawaf saja. Kalau sudah tawaf kembali seperti ini. Ketika sa'i seperti ini. Ya, ketika sa'i bapak-bapak seperti ini. Ini hanya dilakukan ketika tawaf saja. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sama. Ya, intinya penggunaan apapun. Kalau saya lihat ya, simpulkan itu dengan dua cara. Dengan cara menggunakan sarung atau dengan cara diikatkan. Ya, contoh sekarang yang menggunakan sarung. Ya, Anda bisa gunakan seperti menggunakan sarung. Pertama, syaratnya yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh terlihat aurat bagi laki-laki. Auratnya pusar dan lutut harus tertutup. Karena kalau Anda umroh sambil terlihat auratnya termasuk tidak sah, karena sholat pun tidak sah ketika terlihat aurat. Jadi tutup pusarnya, tutup lututnya. Yang kedua, nggak boleh ada najis sebagai pakaian ihramnya. Yang ketiga, ya tentunya harus kuat dan nggak melorot, kan nggak pakai baju tadi kan bawahannya. Ya, jadi kita praktekkan ya sekarang yang pakai sarung seperti apa. Pertama, posisi kaki bapak ya, bukan ibu tidak. Ini sesuai renggangkan, sesuai Anda jalannya ingin seperti apa. Misalkan kan gini, Anda jalannya begini, segini cukup, ya udah segini. Tapi kalau rapat kan nanti jalannya gini. Ya jadi bapak renggangkan sesuai mau jalannya segimana besarnya. Itu pertama. Yang kedua, tadi pakai kain bawahnya. Perhatikan. Ini yang disebut dengan kain ihram bagian bawah ini tidak berjahit, artinya bukan tidak ada jahitan. Karena ini ada jahitan Ibu Bapak, tapi maksudnya tidak menyelubungi tubuh. Begini, kan ini tadinya rapat gini kan. Nah ini, dua kain ini disatukan ujung ke ujungnya. Ini tadi renggangkan, ujungnya ditarik. Begini, paham Pak? Begini, kemudian Anda ikat seperti Anda pakai sarung. Paham? Begini. Begitu. Kemudian ikat. Ini cara pertama. Ini tertutup, pusarnya lututnya tertutup. Ini ketika kita jongkok pun terhalang. Ya, ini terhalang oleh ini. Tidak terlihat. Paham, Pak? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Caranya ini hanya bentuk cara. Sama, ininya dirapatkan begini. Ini sama seperti tadi, tapi bedanya ujung depan ke belakang ini. Belakang sini. Ya, kemudian ditarik. Terus ikat. Ini lebih kuat. Anda ikat ini. Atau Anda masukkan ke belakang sini. Ya, begini saja. Ini dimasukkan sini, kemudian Anda jadikan sarung seperti ini. Kalau ini fungsinya apa? Kalau Anda bawa istri, istrinya bisa tarik ini. Itu biar nggak hilang ya. Gitu.
Nah, setelah Anda melakukan ini, boleh nggak pakai sabuk? Boleh. Ini bukan larangan umroh. Boleh. Ini ada jahitnya Ustadz, nggak apa-apa, karena ini bukan baju. Ini sabuk saja. Jadi boleh dipakai sabuknya. Ya, tutup, kemudian pakai sabuk. Besarkan dulu. Misalkan gitu ya. Nah, sudah ya. Anda pakai seperti ini misalkan. Sudah? Itu contohnya. Bisa paham? Bapak bisa paham tadi cara pakainya? Ya, kalau enggak nanti ada videonya, saya ada satu ini saya bikinkan tadi, nanti minta saja. Ya. Jadi itu cara prosesnya. Jadi tutup auratnya, pusarnya, lututnya, bagaimana caranya sama saja, boleh begini juga boleh, ya. Ini sudah bagian bawahnya. Ini dipakai ketika Bapak ihram. Sekarang bagian atas. Bagian atas, ujung kanannya lebih panjang karena ini nanti yang akan kita tutupkan. Jadi ini bisa dimasukkan kanannya ke sini atau diikatkan ke yang tadi. Ya, ini masukkan ke sini. Ini sudah seperti ini. Tadi kita sebut posisinya dua. Ada yang ittiba, pundak kanan terbuka, ini yang dimaksud. Jadi gini, dimasukkan ke bawah ketiak kita, kemudian ke sini kan. Ini ittiba. Ya, anggap saja misalkan saya nggak pakai baju seperti ini. Ya, ibu bapak begini. Kira-kira. Ini kapan dilakukan? Saat tawaf saja. Jadi saat tawaf posisinya begini. Ya, posisinya begini. Ketika sa'i dikembalikan. Begitu. Ke sini. Termasuk posisi begini ketika nanti Bapak Ibu dalam perjalanan menuju Mekah. Karena nanti ketika kita berjalan yang pakai bis 6 jam, begini posisinya. Nanti akan ada jamak sholat misalkan. Anda sholat harus tertutup pundak. Karena terlarang sholat terlihat pundaknya. Jadi nggak boleh sholatnya tadi dalam posisi begini. Ininya terlihat pundaknya. Ya, jadi sholatnya pundaknya tertutup. Begini. Ini pas sholat. Nah, nanti pas dirubah pas kapan Bapak? Pas tawaf saja. Jadi pas begini, pas kita mau tawaf baru dibuka. Setelah tawaf, mau sholat sunnah tawaf, maka kita tutupkan seperti ini. Ketika sa'i pun seperti ini. Paham ibu bapak? Kalau ibu-ibu pakai pakaian biasa tanpa menutup wajah dan tanpa menutup tangannya dengan kaos tangan ataupun yang lainnya. Kemudian, nah ini posisinya kira-kira. Dan dia tertutup pusarnya, tertutup lututnya, ini pakai sabuk, boleh. Kemudian ini posisi yang disebut ittiba tadi. Kira-kira seperti ini saat tawaf saja ya ibu bapak, ini saat tawaf. Kemudian, nah kalau ibu-ibu contohnya ini, ya artinya pakai pakaian biasa, tidak tertutup wajah, tidak tertutup telapak tangannya. Ya boleh seperti ini, ya boleh dengan warna lain, boleh hitam, boleh apa boleh, ya warnanya. Silakan. Nah sekarang kita lihat video yang berikutnya tentang persiapan sebelum umroh. يستحب للمعتمر قبل العمرة الاغتسال والطهارة، إزالة شعر الإبط والعانة، وتقليم الأظافر، وتطيب البدن دون أن يمس الطيب ملابس الإحرام، ببياض كبياض الصحيفة الخالية من الذنوب يلبس المحرم الإزار والرداء. Nah ini tadi ibu-ibu kok ini nutup wajah Ustadz. Ini yang disebut sadel ibu. Jadi ini tidak terkena wajah. Jadi dia untuk menutupi yang pakai cadar misalkan dia tutup wajahnya itu tapi tidak nempel, tidak pakai cadar yang nempel di sini, tapi pakai sadel. Jadi kalau ada yang bukan mahram dia tutupkan, kalau enggak dia bukakan. Begitu. Itu namanya sadel. Jadi di ujung sini dia ada tirai begitu. Ya, kalau ibu-ibu yang ini nggak usah pakai masker karena sekarang di sana tidak harus pakai masker lagi. Ya, tidak pakai sarung tangan. Ya. Nah, tadi ya kira-kira seperti itu persiapannya. Kemudian, nah sekarang kita masuk amalan-amalan umroh apa saja? Kan tadi kita sebutkan, Bapak Ibu setelah tadi persiapan tadi, Bapak Ibu akan menuju tempat mikot namanya, yang pakai bis langsung ke Masjid Dzul Hulaifah. Di sana apa yang dilakukan?
di sana Anda sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah boleh Anda ihram mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau yang di perjalanan pakai kereta, boleh Anda sholat sunnahnya di hotel saja boleh. Kemudian nanti pas sampai tempat mikot, baru Anda ucapkan ihram. Ya, itu perbedaannya. Nah, amalan yang pertama disebut ihram, berniat untuk melaksanakan umroh, dan inilah awal proses umroh. Jadi umroh itu berlaku ketika kita telah melakukan ini di mikot tadi. Paham Ibu Bapak? Yaitu tadi kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, Allahumma umratan, atau nawaitu umratan, boleh. Ya, kita ucapkan itu artinya kita mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Maka disitulah status kita adalah seorang tamu Allah, yaitu orang sedang ihram, sedang umroh. Ya, ini dilakukan. Tadi kita ibaratkan ini bagaikan takbiratul ihram dalam sholat. Memulai ibadah sholat dengan takbiratul ihram, memulai umroh dengan mengatakan ihram. Ya, ini yang tadi kita contohkan, tadi kita lihat. Nah, posisinya gimana? Boleh setelah sholat 2 rakaat, boleh di kendaraan. Kalau bapak-bapak yang naik kereta di kendaraan boleh. Pas di mikot, jangan keluar mikot. Karena kalau kita keluar mikot belum mengatakan ini, kita terkena dam. Jadi pas di mikot ucapkan ini. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya. Nah, setelah bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah larangan-larangan ihram, larangan-larangan yang tidak boleh kita kerjakan. Kalau kita melanggar larangan ini, kita wajib bayar dam sebagai penggantinya, yaitu menyembelih seekor kambing. Kita harganya 300 real kira-kira. Ya, kalau di sana. Nah, Anda sembelih itu untuk menutupi kesalahan tersebut. Sekarang, apa saja larangannya? Pertama, berpakaian berjahit, artinya tadi yang meliputi tubuh. Ya, karena ini berjahit, tapi tidak meliputi tubuhnya. Ya, jadi nggak boleh pakai pakaian lagi, dalam pakaian luar, pakaian celana dalam, celana luar, nggak boleh dipakai lagi. Ya, kalau dingin gimana Ustadz? Nanti di jalan AC-nya dingin. Anda boleh pakai jaket, tapi nggak boleh dipakai, cuma ditutupin aja. Ya, tutupin gitu aja. Tapi nggak boleh dimasukin ke badan. Ya, itu yang kalau dingin. Atau selimut, Anda selimutkan, tapi nggak boleh diikat, diputar-putarkan, tapi tutupkan aja. Kalau dingin ya. Kemudian menutup kepala, nggak boleh pakai peci lagi, nggak boleh pakai topi. Kalau pakai payung boleh, karena dia nggak melekat di kepala. Ya, nggak boleh pakai itu saja. Kemudian tidak boleh menutupi mata kaki, jadi pakai sandal kalau bisa yang terlihat mata kaki. Dan ketika Anda masuk Masjidil Haram, insya Allah itu sandal dibuka semua, nggak boleh pakai sandal lagi. Cuman dalam perjalanan Anda tidak boleh terlihat mata kakinya, nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau pakai sandal gunung gimana Ustaz? Boleh, yang penting tidak menutupi mata kakinya tadi. Kemudian untuk perempuan hanya 2, yaitu tidak boleh menutup wajah pakai cadar, pakai masker, tidak boleh menutup telapak tangan seperti ini. Ya, ada yang nanya yang ditutup telapaknya atau seluruh tangannya? Boleh, yang menyebutkan telapak tangannya terbuka boleh, yang menentukan hanya telapak, hanya dalam tangannya, itu pun tidak mengapa. Yang penting tidak tertutup 2 hal ini. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh memakai wangi-wangian setelah ihram. Sebelah Bapak mengatakan labbaik Allahumma umratan, nggak boleh pakai minyak wangi. Termasuk nanti nggak boleh pakai sabun yang wangi. Kan nanti ke hotel di Mekah makan, biasanya cuci tangan, ya pakai sabun, pakai air saja. Kalau Anda bawa sabun yang tidak berwangi, ya silahkan. Ya, tapi kalau sabunnya mengeluarkan wangi sama dengan pakai minyak wangi. Kalau mau mandi lagi di Mekah sebelum umroh, pakai air saja. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, mencabut dan mencukur bulu rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Ketika telah ihram nggak boleh lagi cukur itu. Kalau nggak sengaja rontok gimana? Nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan nggak sengaja tidak mengapa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami salah, kalau kami lupa. Ya, nggak masalah. Misalkan, aduh lupa nyabut rambut, lupa tadi pakai minyak wangi, nggak masalah. Yang nggak boleh sengaja. Ya. Kemudian yang ketiga, memotong mencabut kuku. Nggak boleh lagi memotong mencabut kuku. Tidak boleh berburu binatang. Kemudian tidak boleh memotong pepohonan di Mekah ketika ihram. Nggak boleh nyabut-nyabut
ya ke rumputnya atau pohonnya di sana. Tidak boleh bermesraan, berjima, ya yang mengeluarkan syahwat, bermesraan bagi suami istri tidak boleh dilakukan. Kemudian tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikah dan menikahkan, dan terakhir melakukan perbuatan keji, dosa, debat kusir. Ini dijauhi. Kalau yang tadi menyebabkan umrohnya bayar dam, kalau yang ini menyebabkan pahala umrohnya berkurang, begitu. Nah itu ya, ini dalil-dalilnya Bapak bisa lihat, nanti diberikan buku-bukunya. Nah sekarang kita perhatikan video berikutnya. Ini video tentang tadi yang disampaikan. Nah ini tidak boleh dilakukan ketika bapak ibu telah ihram. Tidak boleh cukur rambut tadi. Nah itu contoh berburu binatang, ambil kelinci misalnya. Ya seperti itu tidak boleh. Nah. Nah ini yang tidak boleh, pakai cadar seperti itu tadi. Nah itu video tentang larangan-larangan umroh. Nah sekarang kita memasuki amalan berikutnya. Setelah bapak ibu mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya tadi kita sebutkan kalau bapak ibu takut tidak bisa selesai umroh, ucapkan setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ada nanti dalam bukunya. Ucapkan Pak in habasani habisun pamahali haitsu habastani. Ya Allah, kalau aku terhalang di tempat tahallulku, maka tempat tahallulku dimanapun engkau menghalangi aku. Ucapan itu tujuannya tadi, biar kalau bapak sakit nggak bisa selesai perjalanannya, bapak langsung tahallul saja, ibu langsung tahallul tanpa bayar dam. Jadi lebih baik ucapkan itu ya. Nanti ketika bapak ibu setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ikuti dengan in habasani habisun pamahalli haitsu habastani. Ada di buku-buku ibu bapak nanti ya. Nah setelah itu apa yang dilakukan amalan setelah kita ihram? Amalan terbaik yang setelah melakukan ihram adalah talbiyah. Ucapan seorang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan kapan? Setelah ihram, setelah mengatakan labbaik Allahumma umratan sampai melihat Ka'bah. Jadi kalau yang perjalanannya 6 jam berarti selama 6 jam sampai melihat Ka'bah. Itu disunnahkan. Apa pahalanya? Kata Nabi, tidak ada satupun orang yang bertalbiyah kecuali akan masuk surga. Yang kedua, siapapun yang mendengar ucapan talbiyah kita, baik gunung, baik batu, baik pohon, semua akan bersaksi pada hari kiamat untuk kita. Ya, jadi perbanyak. Kalau capek istirahat, makan dulu, ucapkan lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karena itu syiarnya, Pak. Ya, syiarnya dari ibadah umrah dan ibadah haji tersebut. Ya, ini diantara yang harus dilakukan. Jadi ucapkan ini, perbanyak ucapan talbiyah ini. Ya, terutama Anda pahami maknanya karena ini kalimat yang nanti kalau Anda ucapkan hari ini berbeda dengan nanti ketika Anda ihram, Pak. Itu akan menyentuh sekali. Anda merasa Allah memanggil Anda. Anda merasa bahwa Allah menjadikan Anda tamunya. Bahkan mungkin Anda bisa menangis ibu bapak kalau Anda pahami labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, jadi artinya Anda jadi tamu Allah. Di situ Anda merasa Allah manggil Anda. Ya, makin dekat kepada Allah itu makin begitu luar biasa Pak hati, Pak. Hari ini kan mungkin Anda merasa jauh ya. Nanti Anda akan melihat rumah Allah itu, Pak. Akan melihat rumah yang kita selama ini menghadapkan kiblat kita ke sana. Allah memanggil Bapak Ibu sebagai tamunya. Ya, ini ucapannya. Pahami maknanya, rasakan maknanya, insya Allah akan semakin merasakan, hati kita itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nanti bapak ibu semuanya misalkan sudah sampai di Mekah, nanti bapak ibu akan masuk hotel di sana, nanti makan malam, karena biasanya jamaah Indonesia ini kan berangkatnya duhur dari Madinah, nanti sampai ke Mekah itu biasanya malam. Nah, mulai di situ nanti di hotel Anda masuk hotel, makan, kemudian nanti berjalan menuju Masjid Haram.
Di jalan menuju Masjidil Haram sambil talbiyah, sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata wa laka wal mulk la syarika lak. Pas masuk Masjidil Haram baca doa masuk masjid. Seperti kita masuk masjid seperti biasa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Kaki kanan dulu kan. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau panjang Anda cukup membaca bismillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ya, kanan. Kapan itu dilakukan? Kalau sudah masuk masjid. Karena Masjid Haram ada dua, ada pelatarannya, ada masjidnya. Pas masuk masjid, langkah kaki kanan, baca doa masuk masjid. Kemudian ketika Anda melihat Ka'bah, tadi kita sebutkan, jadi ketika nanti Bapak Ibu masuk Masjid Haram menuju Ka'bah, putus talbiyah sudah. Talbiyahnya berhenti setelah melihat Ka'bah. Ucapkan doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayina rabbana bis salam. Itu ucapan doanya. Ya, kalau enggak boleh dengan yang lain boleh. Allahumma zid hadal baita takriman wa tarhiban dan seterusnya boleh. Ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Kita memasuki amalan pertama, yaitu tawaf. Memutari Ka'bah 7 putaran, ya 7 putaran. Yang kita lakukan tadi, kita rubah posisinya. Bapak yang tadi sudah begini dirubah karena mau tawaf, ya dirubah menjadi ittiba begini. Ini dirubah. Setelah itu kita mulai tawaf sesuai dengan firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua ini, yaitu Ka'bah. Yaitu kita muter 7 putaran. Walaupun Anda nggak baca apapun, muter 7 kali begini saja sudah sah, sudah berpahala sudah. Tanpa doa apapun. Jadi doa dalam tawaf ini tambahan pahala. Jadi ketika Anda tawaf nanti isi dengan doa, isi dengan zikir, baca Quran, sholawat, mau apapun ibadahnya boleh. Sambil kita muter. Diawali dengan Hajar Aswad. Jadi ada Hajar Aswad nanti dimulai dari sini tawaf. Jadi 1 putaran Anda muter 1 sampai 7 putaran, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Itulah tawaf, rukun pertama. Ya, ini kita sebutkan, lihat gambarnya diantaranya. Jadi denah Ka'bah itu seperti ini. Pertama, ini yang disebut Hajar Aswad. Dan di sini Anda memulai tawaf. Ini yang disebut dengan pintu Ka'bah untuk masuk ke Ka'bah. Ini yang disebut rukun Iraqi, yaitu ujung Ka'bah yang menuju negeri Irak. Ya, ini yang disebut Hijr Ismail. Bentuknya bulat gini, bundar, seperti telur gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Dulu Ka'bah bentuknya begini, Ibu Bapak, bukan kotak. Jadi pas dibangun pertama Ka'bah itu begini. Jadi kalau Anda masuk ke sini, sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Boleh nggak sholat di sana? Boleh. Tapi tawaf nggak boleh lewat sini, lewatnya ke sini. Karena kalau Anda masuk sini berarti menembus Ka'bah tawafnya. Tidak sah, harus ke sini, muter. Ya. Nah, kok sekarang jadi kotak, Ustaz? Karena di zaman dulu Quraisy hanya punya dana halal bikin kotak saja. Kalau seperti ini dia nggak punya, tapi diabadikan sampai hari ini. Jadi ini asli dari Ka'bah. Jadi Anda muter Hijr Ismail di sini, muter begini, nggak boleh ke sini. Kalau sholat saja boleh, keluar lagi tawaf, muter. Ya, begini. Nah, ini yang disebut rukun Syam. Rukun negeri yang menuju negeri Syam, ya, tiang menuju negeri Syam. Ini yang disebut rukun Yamani, tiang yang menuju negeri Yaman. Nah, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada di sini amalan tertentu, keberkahan tertentu kecuali yang boleh diusap dengan usapan itu hanya ini dengan ini. Hajar Aswad boleh dicium, boleh diusap, boleh dengan isyarat. Ini rukun Yamani boleh kita usap. Kalau ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan keberkahan tertentu. Jadi cukup di sini saja. Kalau Anda ingin nyium Hajar Aswad, cium. Sentuh ini, sentuh ini. Selain ini tidak ada. Ya, Anda tawaf saja seperti biasa. Sambil Anda doa, sambil Anda tawaf. Nah, ini waktu corona ya. Kalau sekarang sudah tidak ada ini. Jadi Anda sudah bisa mendekati Ka'bah. Nah, kira-kira seperti ini tadi Hijr Ismail, ini Hajar Aswad. Kemudian terus, nah syarat ketika kita mau tawaf apa saja syaratnya? Syarat tawaf itu harus suci dari hadas besar, hadas kecil, termasuk suci dari haid dan nifas.
Jadi Anda harus punya wudhu sebelum tawaf. Jadi harus wudhu dulu. Jadi kalau nanti batal wudhunya di hotel wudhu dulu, kemudian tawaf. Nanti kalau batal di tengah tawaf gimana Ustaz? Kalau misalkan Anda udah tawaf 2 kali putaran, ternyata batal pas di 2 itu, selesai mau ketiga, Anda keluar dulu cari air wudhu. Di situ di sekitar Masjid Haram ada untuk wudhu tapi tidak ada untuk kencing. Kalau nggak ada pakai air zam-zam atau air yang ada sedikit wudhu, kemudian Anda muter lagi. Ya, dari mana dimulainya? Jadi kalau Anda lupa tadi dari 2 ke 3, berarti Anda mulai lagi tadi. Ya, dari kalau 2, 3 ambil paling kecil 2, 5, 4 ambil paling kecil 4. Jadi muternya bukan dari awal, dari terakhir kali kita tawaf. Kalau batal, begitu ya. Jadi kalau batal. Nah, kalau saya gimana Ustaz? Kan di sana nggak boleh sentuhan. Mazhab Syafi'iyah batal kalau sentuhan. Gimana? Jauhi kerumunan. Kalau ibu-ibu masukkan tangannya ke dalam kerudung. Kalau biar nggak sentuhan. Makin dekat makin banyak orang. Berarti cari celah yang banyak orang nggak bersentuhan. Itu pertama. Yang kedua, itu dalam posisi darurat ibu bapak. Karena kalau Anda wudhu terus, batal terus, Anda nggak akan selesai-selesai. Darurat dibolehkan, yang terlarang. Yang ketiga, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan berpindah madhabnya menjadi madhab Hambaliyah karena di sana adalah Hambali. Itu ya, kalau Anda yang meyakini itu, seperti itu. Solusi yang mungkin dilakukan, biar nggak batal terus. Itu ya, karena Anda nggak akan selesai-selesai, banyak orang di sana. Nah, ketika tawaf nanti, tawaf itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan pertama, lantai pertama, yang langsung melihat Ka'bah, yang langsung Anda bisa sentuh Ka'bah, yang langsung Anda di situ. Itu paling dekat, paling cepat. Nah, kalau yang tidak mampu karena tua pakai kursi roda, ada tingkat kedua, yaitu mengitari Masjid Haram tadi. Itu tingkat 2. Ya, ada yang tingkat 3, itu bagi mereka yang pakai skuter. Jadi sekarang ada tawaf pakai skuter motor listrik gitu ya. Ya bisa berdua, bisa 1 orang. Ya sekitar 250 real berdua, 150 real satu orang. Nah itu. Tawafnya sa'inya bisa pakai motor. Sah tidak? Sah, sama saja karena Nabi dulu tawaf pakai onta. Ya. Jadi boleh. Jadi Anda nanti tinggal milih mau tawaf di mana? Di lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Termasuk sa'inya. Ya. Tinggal melihat kemampuan kita saja. Nah, kemudian yang selanjutnya, suci dari najis baik badan maupun pakaian. Jadi suci badannya dari najis, pakaiannya dari najis. Ya, jadi Anda tawaf. Nah, tadi ibu-ibu kalau masih haid gimana Ustaz? Ibu-ibu yang masih haid berarti tunggu di hotel sampai haidnya selesai, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Begitu caranya. Ya, kalau tadi sudah ihram akan hal tersebut. Nah, Kemudian syarat yang ketiga, nutup aurat. Jadi tadi nggak boleh terlihat pusarnya, nggak boleh terlihat lututnya bagi laki-laki. Ibu-ibu juga tidak boleh buka auratnya, rambutnya terlihat dan seterusnya. Kemudian tawafnya minimal 7 kali. Ya, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Ya, minimal 7 kali. Ya, begitu. Jadi nggak boleh kurang. Minimal 7 kali putaran dalam memutari hal tersebut. Nah, kemudian tawaf dilakukan dengan tertib, artinya tawaf itu dimulai di arah kiri kita. Jadi ini Ka'bah arah kiri kita, kemudian kita muter. Jangan ke kanan Pak, nabrak nanti. Ya Bapak nanti nabrak semua orang. Jadi di sini muter. Ini Ka'bah di kiri kita. Semua orang muter begini, tertib. Ya, jadi begini, berurutan mengerjakan pertama. Dari mana mulainya? Dari Hajar Aswad tadi. Jadi ketika nanti Anda mulai tawaf itu, Anda dimulai dengan Hajar Aswad dengan melambaikan tangan. Kalau nggak bisa sentuh. Jadi tangan dilambaikan Bismillah Allahu Akbar atau mengatakan Allahu Akbar, muter. Ya, ini muter terus seperti ini. Sampai di sini lagi kita sebutkan Bismillah Allahu Akbar. Terus putar sama sampai 7 kali. Itu. Nah, laki-laki di putaran pertama sunnah rommel, lari-lari kecil namanya. Jadi ketika 3 putaran bagi laki-laki sunnah lari kecil. Sampai 3 putaran. Setelah 3 putaran, keempat jalan biasa. Itu apa hikmahnya? Dulu di zaman Rasul SAW mereka tawaf datang dari Madinah. Kata orang Quraisy itu mereka sakit, mereka lemah. Maka kata Nabi, bukakan pundak kalian. Nah ini sunnah membuka itu gitu. Jadi Nabi untuk menunjukkan kami sehat, kami kuat. Kemudian lari kecil.
untuk menunjukkan kami kuat, kami sehat. Itu sunnah dilakukan di hal seperti itu, ya. Kemudian ibu bapak, nah tadi kita sebutkan prosesnya. Ketika melihat Ka'bah, putus talbiyahnya, kemudian siapkan untuk ittiba tadi, sudah. Kemudian, nah ini disebut Hajar Aswad. Yang putihnya ya, yang hitamnya ini, Pak. Nah, yang kecil-kecil ini Hajar Aswad. Dulunya putih jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ini yang disunahkan dicium, disentuh atau tadi pakai isyarat. Bedanya apa? Kalau Anda bisa cium, bisa sentuh itu, nanti dia akan bersaksi pada hari kiamat untuk kita. Saksi kebaikan bahwa dia telah mencium Hajar Aswad. Ya, itu. Kemudian, ya, yang pertama mengucapkan tadi tangan atau kita sentuh tadi mulai tawaf, Bismillah Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian, nah, bisa dicium, bisa disentuh, bisa dengan isyarat terus. Nah, mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Nah, ini ada satu tadi kita sebutkan yang boleh disentuh hanya Hajar Aswad. Kalau ini enggak, kalau sudah sampai sini ini namanya Rukun Yamani di antara Hajar Aswad. Ini kalau Anda bisa sentuh, tapi enggak usah dicium, ya. Kalau yang Hajar Aswad, kalau Anda nggak bisa cium, Anda sentuh, Anda cium boleh tangannya. Tapi kalau Hijar Ismail di sini tidak, cukup disentuh. Pahalanya akan menghapuskan dosa kalau kita bisa nyentuh itu. Nah, amalan di antara doa khusus ada nggak, Ustadz? Doa khususnya hanya ada di antara Hijar Ismail di sini. Ini Hajar Aswad. Ketika Anda nanti di Hijar Ismail, doanya hanya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini terus diulang. Kalau di sini bebas. Anda mau doa apa, mau baca Quran, mau apa, sampai sini kita ucapkan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi doa, baca apapun ibadah di sini, sampai sini Anda baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini tadi doanya yang tadi kita sebutkan. Ini doa khusus yang dibacakan. Kalau Ustadz, nanti apakah doanya dibimbing? Kan bapak ibu bapak doanya tuh masing-masing kan Pak. Masa bapak harus ngikutin pembimbingnya? Berarti bapak ngikutin doa pembimbingnya. Kan punya kebutuhan masing-masing kan. Jadi ibu nggak usah terbebani, bapak terus terbebani. Bahasa apapun Allah tahu. Saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Sambil muter, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya. Gitu aja terus. Isi waktunya. Jadi nggak usah susah ibu bapak. Yang penting ketika muter ini isi dengan ibadah, isi dengan doa, ya, isi dengan doa. Jadi nggak mesti nanti. Aduh, kalau saya nggak tahu isinya gimana, masa nggak bisa doa, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya, misalnya. Bawa buku boleh, sambil baca buku, sambil jalan, sambil baca Quran boleh. Sambil minum nanti kalau haus boleh. Capek minum dulu, ya, sambil muter. Hanya di sini saja yang ada doa tadi, doa yang insya Allah Bapak Ibu semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Ya, begitu. Taib ini yang tadi kita sebutkan. Nah, setelah Bapak Ibu tawaf, kan Bapak sudah. Jadi Bapak Ibu sudah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, sudah putar, sudah 7 kali putaran. Anda sudah muter 7 kali di sini, sudah terakhir. Apa yang dilakukan? Dilakukan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim atau di sekitar Masjidil Haram. Anda balikin lagi sekarang, karena mau sholat. Karena sudah tawaf, ya, Anda balikin. Sudah seperti ini, cari tempat kalau bisa di belakang makom Ibrahim sambil mengucapkan ayat ini. Kalau hafal, kalau tidak bawa bukunya saja. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini diucapkan oleh Rasul. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Kemudian Anda sholat 2 rakaat. Ya dimanapun, di Masjid Haram boleh. Tapi yang utama di belakang makom Ibrahim. Bukan makam tempat dikubur, makom tempat berdiri. Dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah berdiri di batu itu, gitu. Ya, jadi kita di situ sholat, di belakangnya baca sholat 2 rakaat, baca surat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Setelah itu Anda selesai ibadah tawaf, Anda mulai melakukan ibadah kedua yaitu sa'i.
Ya, ini yang dikerjakan. Jadi setelah kita tawaf, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, ini kira-kira makom Ibrahim ini seperti ini. Anda sholatnya seperti ini di sini atau di sekitar Masjidil Haram boleh. Kalau nggak kebagian, cari tempat di sekitar Masjidil Haram sama saja. Jadi baca surat pertama, surat Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Disunahkan setelah sholat minum air zam-zam. Jadi di sana nanti ada air zam-zam. Kita bisa minum sepuasnya. Minum. Kalau bagi laki-laki ambil sedikit usapkan ke rambutnya sebelum sa'i. Ya, ini yang dilakukan. Kemudian perhatikan sekarang videonya. Jadi bapak-bapak akan lihat gambaran jelasnya. Nah. Nah, ini yang disebut Masjidil Haram. Jadi bapak nanti, ibu nanti ketika masuk masjid ini baca doa masuk masjid, kaki kanan Allahumma ftah li abwaab rahmatika atau yang tadi. Kemudian nah, ini sekarang ibu bapak melihat Ka'bah tadi. Ini masih talbiyah. Ketika melihat Ka'bah, baru kita ucapkan tadi doa Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbana bis salam. Perhatikan. Nah, sekarang dia membuka kain ihram atasnya, ini yang disebut ittiba, karena mau mulai tawaf ya, mau mulai tawaf, dibuka, dimulai dengan Hajar Aswad. Nah. Nah, perhatikan ibu bapak, itu Hajar Aswad di sini mulai tawaf dan mulai mengangkat tangan tadi sambil mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Setiap kali lewat sini ucapkan Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja cukup. Nah, seperti itu orang itu mengangkat tangan dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, ini yang disebut Hajar Aswad tadi, sambil berjalan, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah. Jadi, kapan kita mencium Hajar Aswad? Kalau bisa. Kalau nggak bisa sentuh, kemudian cium tangan. Tapi kalau ngelambain tangan dari jauh, nggak usah cium, nggak usah gitu ya. Karena kita nggak nyentuh Hajar Aswad, cukup begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyentuh boleh dicium. Kalau nggak dari atas. Kalau nggak bisa nyentuh di hari pertama, tawaf ini kelebihannya ibu bapak, ibadah yang bisa diulang-ulang. Jadi ada tawaf sunnah namanya. Tapi tidak ada sa'i sunnah. Hanya ada tawaf sunnah dan ini ibadah yang hanya ada di Masjid Haram. Jadi Anda tawaf 7 putaran. Tiap kali misalkan mau tawaf 7 putaran, setelah 7 putaran Anda sholat 2 rakaat selesai. Itu yang sunnah nanti setelah melaksanakan umroh. Berapa kali pun boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, sehari boleh. Dan itu pahala yang tidak pernah ada di Masjid Haram, di Masjid Nabawi tidak ada, hanya di Masjid Haram. Ya, ini yang bisa dilakukan. Nanti itu maksudnya. Kalau nggak bisa nyium Hajar Aswad di umrohnya, nanti pas tawaf sunnahnya saja. Karena tidak ada syaratnya sah kalau tidak sah kalau tidak minum Hajar Aswad. Jadi nggak usah, kalau banyak orang dari jauh saja, ya dari jauh saja cukup dengan isyarat. Oh, itu pakai masker Ustadz, ini lagi corona dulu. Jadi ini lagi musim corona. Kalau yang sekarang tidak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ibu bapak dari sini muter
Bismillah Allahu Akbar 7 putaran seperti ini ya. Setelah selesai maka selesailah ibadah tawaf ya. Kemudian وينبغي للمسلم في هذا الموقف أن ينشغل بالذكر والدعاء وأن يبتعد عن الخصومات والجدال والمزاح فهذا موطن عظيم تغفر فيه الزلات وتعتق الرقاب فيه من النار. Perhatikan ibu bapak, jadi yang harus dilakukan ketika tawaf perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah. Kenapa? Karena di tempat ini saat ini bapak ibu kalau tawaf ini itu sedang dihapuskan dosa dan dibebaskan manusia dari neraka. Artinya kalau orang dicatat ahli neraka, kalau dia diterima, dia akan dihapus jadi ahli surga. Ketika Anda melakukan ini, maka itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini yang disebut dengan romal tadi, dia berjalan cepat di putaran ketiga buat bapak-bapak yang mampu. Kalau nggak mampu jangan memaksakan karena hanya sunnah saja. Nah ini yang disebut rukun yamani. Ini yang disentuh tapi nggak dicium. Kalau Anda sentuh ini dapat menghapuskan dosa kalau mampu. Tadi rukun yamani. Kalau selain ini nggak ada. Keutamaan hanya ini dan hajar aswad saja. Nah, perhatikan ibu bapak, disinilah doa yang tadi kita ucapkan. Ini rukun yamani, ini hajar aswad. Ketika bapak ibu jalan dari sini ke sini, bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai sini. Ya, doa sapu jagat itu ya, sampai sini. Jadi sampai sini nih Anda baca ini. Baca doa tadi. Kemudian nah ini sholat sunnah tawaf. Jadi dia menutup lagi, ininya ditutup pundaknya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat seperti yang tadi kita sebutkan. Nah. Nah, kemudian setelah selesai, Bapak Ibu melakukan sekarang amalan ketiga, yaitu sa'i menuju mas'a, tempat sa'i, yaitu tempat beradanya Safa dan Marwah. Ya, kemudian. Nah, kemudian. Oh, ya. Sebentar. Bisa, kan pindahin mobilnya. Punya kan? Ya. Aduh, nggak apa-apa. Punya saya sendiri, Sah. Aduh. Baik, ya itu ya, Bapak itu setelah kita melakukan tawaf, kemudian ya kita akan melakukan yang berikutnya sa'i. Nah, ini yang disebut dengan mas'a antara Safa di sini dengan Marwah yang dulu ya istrinya Nabi Ibrahim atau Siti Hajar atau Hajar alaihi salam, beliau lari-lari untuk mencari tadi air untuk anaknya di sini. Ini sunnah yang terjadi dan ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah perhatikan nanti ketika Bapak Ibu masuk ke tempat sa'i, nanti beda-beda. Yang di lantai bawah sa'inya di bawah, yang di lantai kedua, ketiga pakai skuter sama, sa'inya pakai skuter juga. Ya. Yang membedakannya kalau di lantai bawah masih terlihat sedikit batu-batu aslinya ada. Kalau yang ke lantai 2 nggak ada, nggak kelihatan lagi. Yang ketiga apalagi tidak terlihat sama sekali. Nah, ketika nanti Bapak menuju tempat sa'i, menuju Safa, naik ini bukit Safa, ini bukit Marwah, nanti ucapkan ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sambil mengatakan nabda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai seperti apa yang Allah mulai dari Safa ke Marwah. Kemudian naik bukit Marwah,
ketika misalkan ini ya kita ibaratkan Bukit Marwah, ibu bapak naik, kemudian apa yang dilakukan? Ngadep Ka'bah berdoa, ngangkat tangan sambil ngadep Ka'bah, kemudian mengucapkan doa ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah mengucapkan doa itu, isi dengan doa semau Bapak Ibu. Isi doa, minta apapun. Anda minta sesuai dengan bahasa Anda, dengan doa apapun. Setelah puas doa, ucapkan lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzaba wahda. Doa lagi, minta lagi, doa apa aja. Setelah puas doa, ucapkan lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah itu selesai, turun menuju Bukit Marwah, turun jalan. Ya, Anda jalan. Nah, nanti di tengah perjalanan ada ini nih. Ini yang disebut tempat neon hijau di atasnya, ini disunahkan bagi laki-laki lari kecil sampai ke garis akhir di sini. Jadi lari kecil lagi. Ya, begitu. Bagi laki-laki, ibu-ibu tidak perlu di sini. Nah, ini. Nah, kita dari sini, dari sofa tadi menghadap Ka'bah doa, turun jalan sambil ke Marwah. Apa yang dilakukan? Dilakukan oleh kita sama seperti tadi. Isi waktu perjalanannya dengan doa, dengan zikir, baca Quran, apapun, jalan santai saja. Kalau haus istirahat dulu, minum dulu, karena ada di situ air zam-zam dan seterusnya. Sampai naik ke Bukit Marwah, lakukan seperti amalan ini. Misalkan Bapak sudah menghadap Bukit Marwah, berarti ngadap kiblat lagi, doa. Ucapkan lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa anjaza wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi 3 kali. Diulangi lagi doa itu. Doa lagi. Diulangi lagi doa itu, turun ke Bukit Sofa. Jadi hitungannya Sofa ke Marwah 1. Marwah ke Sofa 2. Ya, nanti pas di sofa sama lagi, ngadap kiblat, doa lagi 3 kali tadi. Kemudian dari sofa ke Marwah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Itu diulang-ulang. Itulah yang disebut dengan amalan sa'i. Ya, amalan sa'i itu seperti itu kira-kira. Nanti kita akan lihat videonya seperti itu. Nah, ini doa yang kalau Bapak melewati, Ibu melewati neon warna hijau, ini doa yang disunahkan. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, kalau enggak pun tidak mengapa. Kemudian, nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini di zaman dulu. Kemudian, nah ini jaraknya. Jadi satu perjalanan 450 meter berarti 3,5 kilo. Kira-kira 7 putaran tersebut. Jadi harus persiapkan fisiknya, harus persiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian itunya gambarnya ada, videonya. Nah, sebelum. Nah, setelah sa'i apa yang dilakukan Ibu Bapak? Amalan terakhir yang disebut dengan tahallul. Tahallul artinya mengambil dari rambut kepala kita. Baik dibotak lebih utama, baik diambil rata semua, misalkan dicepak ataupun diambil 1 cm, 2 cm boleh. Ya, atau diambil tadi minimal 3 helai rambutnya tadi. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Ya, kalau ibu-ibu hanya sebatas jari saja. Dia sebatas buku jarinya kemudian dipotong. Boleh potong sendiri, boleh di salon, boleh di hotel, boleh di tempat itu. Ya, jadi ini yang dilakukan. Dengan melakukan ini, maka amalan umrohnya selesai sudah. Anda boleh lagi pakai pakaian, boleh mandi, boleh pakai sabun, boleh pakai minyak wangi setelah melakukan tahallul. Nah, tadi disebutkan Ustaz yang dibotak lebih utama karena Nabi dulu ketika orang dibotak, Nabi mendoakannya 3 kali. Allahumma irham muhallikin. Ya Allah, rahmati orang yang membotak kepalanya ketika ihram. Ya Allah,
Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, yang memendekkan rambutnya gimana? Didoakan lagi, ya Allah rahmati orang yang membotak kepalanya. Ya Allah rahmati orang yang membotak kepalanya. Barulah wal muqassirin, rahmati orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau Anda nggak mau botak, minimal dipendekin tapi rata. Kalau enggak, ya tadi ambil sebagian rambutnya. Itu kira-kira dengan hal tersebut maka ibadah umrahnya pun selesai dengan hal itu. Kemudian, nah kira-kira tadi sebelumnya. Nah ini prosesnya seperti itu. Kemudian, nah ini sekarang videonya. Bagaimana sa'i, bagaimana tahallul. Silakan. Nah ini memulai, tadi kita sebutkan memulai ibadah sa'i. Jadi masuk ke sa'i, ke tempat sa'i, kemudian naik bukit Safa, kemudian mengucapkan tadi doanya, ya. Disebutkan tadi dalam doanya tadi, innas safa wal marwata min syairillah, kemudian ikuti nabda'u bima bada'allahu bihi, kemudian naik bukit Safa. Ini yang dimaksud, nanti bukit Safa Anda bisa melihat batunya kalau yang di bawah tadi. Nah, innas safa wal marwata min syairillah wa yatawajjahu ila al-qiblah yahmadullah ta'ala wa yukabbiruh. Nah ini Anda ketika naik di bukit Safa, ketika naik di bukit Marwah, menghadapkan tangan kemudian menuju Ka'bah. Doa di sini dengan mengucapkan doa yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yawma yatu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa 3 kali. Diulang doa 3 kali. Kemudian setelah itu turun menuju bukit Marwah. Nah. Nah, kemudian ini turun dari bukit Safa menuju bukit Marwah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan neon hijau tadi. Ini tanda bahwa ini garis yang lari kecil. Ini orang lari kecil tadi. Termasuk tanda neon hijau ini tadi ada di ketika Anda melihat Hajar Aswad. Jadi nanti Hajar Aswad itu ditandai dengan neon hijau lurusannya. Kalau Anda yang tawaf di lantai 2, lantai 3, mana ciri adalah Hajar Aswad? Lihat ada neon hijau tidak? Itu batasan lurusnya kita dengan Hajar Aswad, gitu ya. Kemudian nah, ketika dia telah sampai di Marwah menghadap kiblat, doa yang seperti tadi, doa kita sebutkan tadi. Nah, nah ini perjalanannya menuju Safa menuju Marwah 1 putaran. Dari sana nanti menuju Marwah ke Safa 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran sampai akhirnya di Marwah di sini. Nah ini ibu-ibu jalan sambil bapak-bapak jalan, ibu jalan. Ini sambil doa, sambil zikir, sambil baca Quran. Kalau capek minum, istirahat boleh. Ya, istirahat karena jauh perjalanannya. Jadi lakukan ini terus sampai selesai 7 putaran. Nah. Nah, setelah Bapak Ibu tadi telah akhir di Marwah, boleh doa lagi, boleh enggak juga. Jadi kalau mau doa lagi, boleh doa ngadap kiblat. Apakah ada sholat sunnah atau apa? Tidak ada sholat sunnah tertentu setelah sa'i Ibu Bapak. Yang harus dilakukan tahallul seperti ini. Ini contohnya orang membotak kepala, ini sedang tahallul ya. Nah ini contoh pemotongan rambut bagi ibu-ibu. Jadi diambil sepanjang buku jarinya ya, seperti ini dikumpulkan kemudian dipotong kayak seperti itu. Nah.
Nah, setelah itu dilakukan, Bapak Ibu selesai umroh, kembali boleh menggunakan wangi-wangian, mandi, boleh pakai baju lagi, itu sudah selesai. Nah, kalau mau umroh lagi gimana Ustadz? Berarti ulangi proses yang tadi. Cuman kan Anda sedang di Mekah tadi kan, bagaimana caranya ketika sudah di Mekah? Keluar tanah halal, ke Ji'rana atau ke Tan'im atau ke Hudaybiyah, naik mobil. Di sana ada masjid, sholat di sana. 2 rakaat, ulangi lagi, labbaik Allahumma umratan. Itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk badal, misalkan pengen ngebadalin orang tuanya, labbaik Allahumma umratan an, sebutkan namanya, an Fatimah misalkan. Gitu. Jadi bukan untuk kita umrohnya, untuk orang yang dibadalkan. Nah, itu caranya ya. Jadi keluar tanah haram dulu, ke tanah halal, masuk lagi tanah haram sama seperti tadi. Tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi. Ustadz, kalau botak nggak ada lagi untuk tahallulnya, Ustadz, gimana itu? Kalau sudah botak, tahallulnya cukup dilewatkan pisaunya. Jadi sebagai tanda saja, dari depan ke belakang selesai, cukup. Ya, kalau Anda mau ngulang itu berarti jangan botak, ya, biar siap-siap nanti biar rambutnya masih ada sampai habis begitu. Ya, misalkan kalau kita mau ulang, itu ya caranya. Kalau tawaf sunnah nggak mesti begitu langsung saja. Anda masuk Masjid Haram. 7 kali putaran, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, selesai. Ya, kalau mau umrah diulang, berarti melakukan amal seperti yang pertama itu. Kalau mau mengulangi hal tersebut, ya. Kemudian. وعندما ينتهي من الحلق أو التقصير يكون بذلك قد أتم العمرة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العمرة. Jadi ibu bapak, tidak ada sholat sunnah setelah umroh. Yang ada perbanyak doa diterima amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, karena Engkau zat maha mendengar, maha mengetahui. Itu perbanyak agar amalnya diterima. Ya, itu yang dilakukan. Nah. أيها المعتمر قد قدمت من مكان بعيد وتعبت فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الله بالدعاء راجيا أن يقبل منك. Nah, itu kira-kira ibu bapak yang bisa disampaikan. Dengan itu alhamdulillah selesai manasik umroh. Semoga Allah menerima amal ibadah bapak umroh semuanya, ibu bapak semuanya, nanti dilancarkan Allah, diberikan keberkahan, dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat amal solehnya. Dan mudah-mudahan nanti ibu bapak semuanya di sana semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Silakan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya kami persilakan, atau ibu-ibu kami persilakan. Ada yang ingin bertanya untuk bapak-bapaknya dan ibu? Mengenai ibadahnya ya, kalau teknisnya nanti disampaikan sama Bapak Haji Repi nanti ya, akan disampaikan. Jadi sekarang bagaimana ibadahnya, adapun nanti gimana bawaannya apa, seperti apa nanti dijelasin ya. Ya, silakan kalau yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Di sini aku bertanya sedikit tentang masuk Islam itu kan niatnya Ya. kalau untuk kita mau ibadah itu kalau umpama saya kalau umpama diri kita sebutin diri kita juga. Nggak usah. Kalau diri kita seperti tadi, Allahumma labbaika umratan cukup. Nggak usah pakai nama. Kalau badal pakai nama. Pakai an. Kalau nggak bisa, ya Allah aku umroh untuk ibu saya fulanah gitu. Gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk diri kita seperti tadi di awal, Allahumma labbaika umratan, yang artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Jadi sudah memasukkan diri kita. Gak perlu disebutkan saya misalkan Ahmad mau umroh, nggak pasti ya. Begitu. Ya silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Ibu atau bapak-bapaknya? Nanti ada pembimbingnya, ada pembimbingnya. Jadi semua yang diajarkan akan ada dibimbing, diajarkan, dibimbing dari umrohnya semua ada. Jangan khawatir, insya Allah. Ya silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk yang tadi pertanyaan pertama itu untuk misalnya umrohkan kedua orang tua, satu orang tua atau kedua orang tua di dalam satu umroh, satu ini Pak. Satu person kan disebutkan an fulan. Bapak kan sekali itu.
Sekali. Jadi berkali-kali berarti. Ibu-ibu gitu ya. Jadi 2 kali berarti Bapak kalau ada 2 orang tuanya. Harus digabungkan antara Enggak. Kan Bapak umrah sendiri tidak? Kalau umrah sendiri kan nggak digabungkan ya, sama. Badal pun nggak boleh gabung ya. Jadi nggak boleh untuk keluarga saya semua, enggak. Karena Bapak pun umrah sendiri kan. Maksudnya untuk diri sendiri ya, sama seperti itu. Badal pun untuk 1 orang. Begitu. Jadi ada satu hadis Nabi SAW ketika itu mendengar seorang mengatakan labbaik Allahumma an syubramah. Ya Allah, aku berhaji untuk Syubramah. Ditanya oleh Nabi, siapa Syubramah itu? Itu saudara saya. Kamu udah haji belum? Kata Nabi, saya belum haji. Kamu haji dulu baru untuk saudaramu. Artinya beda haji ke diri kita, untuk orang lain juga ya satu, sama. Jadi untuk umroh kita harus umroh dulu, baru umroh untuk orang lain. Kalau sudah pernah umroh langsung buat orang lain boleh. Tapi kalau Bapak Ibu yang pertama kali umroh ini yang wajib bagi Bapak Ibu sekali, kemudian setelahnya baru untuk orang tuanya dan yang lainnya. Begitu. Allahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Karena kan mungkin bapak-bapak ini kesempatan emas tidak akan terulang. Jadi boleh ya untuk melakukan itu. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menanyakan tentang ibadah umroh kan ada larangan. Larangan. Dan untuk mengetahui kita melanggar, ada adab, nah itu kemana itu yang mengetahui siapa? Satu. Yang mengetahui ya, terus. Tahalul itu kan nanti kan ada dipotong, apakah itu gratis atau ada biaya yang harus dikeluarkan? Berarti Nah. kita harus ada bekal. Nah. Gimana Pak itu? Terima kasih. Yang tahu melanggar atau tidak itu hanya Allah dan diri kita. Kita ngerasa nggak ngelanggar, misalkan pakai parfum, pakai baju, atau misalkan tadi bermesraan dengan istrinya. Yang ngerasa itu Allah dan diri kita. Jadi kalau kita merasa, aduh saya melanggar nih, ya udah bayar dam. Ya, jadi kalaupun misalkan kita sebenarnya bohong, nggak ada yang tahu. Cuman kan Allah tidak bisa dibohongi. Gitu ya. Jadi yang ngerasa diri kita apa? Pasti tahu. Kan tadi disebut larangannya, Bapak langgar nggak? Kalau Bapak saya nggak ngerasa ngelanggar, ya sudah enggak gitu. Tapi misalkan, aduh saya nggak sengaja nyebut bulu rambut, nggak masalah. Nggak sengaja nggak masalah. Rontok nggak masalah. Dicabut sendiri itu nggak boleh. Ya misalkan mohon maaf, kemarin ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya tetap nggak mau buka celana misalkan, pengen pakai celana dalam boleh, tapi harus bayar dam, itu saja, sah, umrohnya sah. Jadi Anda pakai celana dalam tapi Anda bayar. Jadi nggak masalah, sengaja pakai nggak masalah Pak, bayar dam untuk menggantikan hal tersebut. Misalkan malu, pengen pakai celana aja ya bayar berarti dengan ganti uang tadi, begitu. Ya pertanyaan kedua, ketika cukur itu ada 2, boleh cukur sendiri, boleh gratisan, pasti cukur sendiri mah di hotel di mana bawa gunting rambut sendiri. Boleh juga di tempat cukur, ada di sekitar Masjid Haram tuh ada. Jam berapapun, harganya kira-kira 10 real. Ya, minta cukur, hanya 2 pilihan, botak apa pendek. Jadi jangan salah nanti kalau Anda pilih botak nanti dibotak sama dia. Jadi milih pendek gitu, al-qasr atau apa. Begitu ya. Jadi kalau Anda misalkan nggak bawa uang, udah cukur di hotel, bawa ini cukur. Ya, dipotong sendiri gitu. Ya untuk tahallul. Jadi nggak mesti bayar, boleh juga sendiri. Ya, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kan gampang ya, tinggal ujungnya dipotong, pakai gunting, selesai. Begitu biasanya masing-masing. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada bertanya. Bapak atau ibunya? Ada yang bertanya dari ibunya? Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan. Sa'i ya. Kalau sa'i boleh tanpa wudu. Yang disyaratkan wudu hanya tawaf saja. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat. Kalau seperti sholat berarti harus punya wudu. Kalau sa'i tidak disebutkan. Jadi kalau sa'i, kalau udah kan biasanya lama. Aduh nggak kuat ini sa'i lama, nggak masalah, batal, lanjut sa'i. Tapi tawaf tidak boleh, kecuali darurat, nggak bisa lagi wudu sudah. Nah, dalam posisi seperti itu ada kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Ya begitu. Jadi kalau sa'i nggak mesti. Ya ini. Silakan. Kalau yang mau bertanya. Ada yang bertanya lagi mungkin dari Ahmad atau Iwannya?
sudah. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada pembimbingnya di sana, karena nanti insya Allah ada pembimbingnya, insya Allah. Tanggal berapa pemberangkatannya? Nah, 25 sampai 5 Maret insya Allah di sana ada yang mengarahkan akan hal tersebut. Anda tanya saja, akan diulang lagi pengajaran yang seperti ini, bahkan dibimbing. Dan insya Allah mudah-mudahan kami doakan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.